Kendal Handal. Itulah sebutan dari Kabupaten Kendal yang lokasinya tak jauh dari kota Semarang. Sudah lama menjadi perlintasan, namun ternyata Kendal menyimpan lokasi wisata yang tersembunyi dan menarik untuk dijajaki. Selamat pagi dari Kabupaten Kendal. Tidur udah nyenyak, akhirnya aku siap untuk beraktivitas nih pagi-pagi. Kali ini mau ketemu sama Bupati Kendal, mau sepedahan bareng. Kayak apa ya suasananya? Kira-kira sama nggak nih kayak pemandangan aku sekarang saat sarapan? Penasaran ya kayak apa nanti. Tapi aku harus isi energi dulu nih. Jadi sarapan dulu, ada bubur sumsum loh. Aktivitas berolahraga di Kendal ternyata menarik loh travelers. Pemandangannya yaitu sawah-sawah dan gunung. Pagi ini saya ditemani beberapa warga Kendal. Tidak tanggung-tanggung, saya pun berkesempatan untuk bersepeda bareng Mas Bupati nih travelers. Kebetulan beliau juga hobi banget nih sama olahraga yang satu ini. Masih di wilayah kota, udara segar ditambah jalanan di tepi hamparan sawah yang luas. Sangatlah tepat untuk bersepedahan pada pagi hari. Menariknya, jika langit cerah, gunung-gunung di Jawa Tengah menjadi latar belakang yang sangat cantik. Jadi kalau di Kendal memang orang pegiat sepeda itu sangat banyak sekali. Antusiasmenya masyarakat itu sangat tinggi sekali. Dan banyak sekali sebenarnya rute-rute bersepeda yang ada di Kabupaten Kendal gitu. Dan juga ada beberapa karena kita ada daerah pegunungan juga, seperti di Kecamatan Sukorejo atau di Limbangan. Di situ banyak trek-trek yang untuk downhill yang sudah sangat terkenal. Terus gimana akhirnya nanti kalau misalnya untuk mampir gitu untuk stay di Kendal ada apa lagi? Ada banyak sih, kayak misalkan di Kecamatan Boja itu ada salah satu stable terbaik di Jawa Tengah, itu Santosa Stable, itu bisa berkuda, terus juga ada pariwisatanya juga. Terus kalau kita lihat di Limbangan, itu bagus buat bersepeda dan juga ada banyak destinasi pariwisata seperti hutan pinus, kebun teh Medini, ada curug-curug di sana gitu. Dan Sukorejo juga sama yang tadi saya bilang, Kenjuran di Kecamatan Sukorejo itu juga yang lagi disiapkan untuk perlombaan di bulan ini. Itu juga dekat dengan Curug Sewu yang salah satu air terjun terbesar di Kendal yang sangat bagus, yang sekarang itu menjadi salah satu ikonnya Kabupaten Kendal yang insya Allah akan kita revitalisasi juga untuk bisa menjadi pariwisata yang benar-benar bisa mengundang wisatawan dari luar Kabupaten Kendal. Itu di dataran tinggi semua ya? Itu yang di dataran tinggi. Kalau yang di bawah tentunya wisata bahari karena kita memiliki garis pantai terpanjang di Jawa Tengah. Kita memiliki banyak destinasi pariwisata yang di dekat pantai seperti Pantai Ngebum. Itu yang sudah lama eksis di Kendal. Terus juga ada Pantai Indah Kemangi yang baru kita develop bersama dengan Desa Jungsemi. Dan ada beberapa lagi yang akan kita kembangkan dalam waktu dekat sehingga mudah-mudahan ini juga bisa memberikan dampak terhadap lapangan pekerjaan dan juga ekonomi masyarakat di desa sekitar. Masih dari kota Kabupaten Kendal, terdapat satu destinasi wisata pantai dengan ragam pilihan aktivitas. Berada di utara Laut Jawa, inilah Pantai Indah Kemangi di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Pantai yang menjadi favorit warga saat akhir pekan ini memiliki garis pantai yang sudah dikelola sepanjang 2,5 km. Pohon-pohon pinus yang mulai tumbuh besar menjadikan lokasi ini cukup sejuk untuk menikmati hembusan angin laut. Karakter pasir berwarna hitam dan lebih padat membuat wisatawan dapat bermain ATV, mini motocross, serta naik delman loh travelers. Nah, bagi yang ingin bersantai, tenang saja. Banyak saung berjajar yang dapat travelers pilih sepanjang garis pantai. Menariknya, warga setempat juga sudah terlibat loh dengan pengelolaan pantai ini.
berwisata di Pantai Indah Kemang ini tak hanya bermain air saja, tetapi saya akan mencoba sesuatu yang menarik, yaitu mengendarai ATV. Kira-kira kemana saja ya jalurnya? Mau tahu? Yuk ikutin saya terus. Sewa ATV di pantai ini akan dikenakan tarif sesuai waktu. Travelers bisa bermain ATV hanya di tepi pantai sekitar ratusan meter saja. Selama bermain, saya pun harus tetap berhati-hati travelers. Kondisi jalur dan pasir yang tak rata akan menguji keseimbangan saat menyetir ATV. Saya pun harus mengatur kecepatan secara stabil atau pelan. Karena banyak anak-anak yang bermain atau juga karena berpapasan dengan delman. Selain di Pantai Pik atau Pantai Indah Kemangi, Kabupaten Kendal juga mempunyai Pantai Ngebum. Pantai ini pun dikelola oleh warganya. Lokasi di tepi Pantai Ngebum menjadi titik yang pas untuk menikmati matahari terbenam di Kendal. Namun pantai ini belum mempunyai banyak aktivitas yang beragam seperti di Pik. Travelers dapat sekedar bersantai, bermain pasir ataupun berenang saja di tepian garis pantai. Dataran tinggi Kabupaten Kendal menawarkan pesona alam yang menarik perhatian pelancong. Kebun Teh Medini di Kecamatan Limbangan menjadi lokasi pertama yang saya datangi nih travelers. Berada di ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut. Tempat ini seperti berada di atas awan jika kabut menyelimuti dan berhembus melewati Gunung Ungaran. Kebun Teh Medini dengan luas sekitar 276 hektar ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda loh travelers. Pengunjung yang datang biasa berkeliling di antara kebun teh. Bisa juga hanya sekedar berfoto karena pemandangan yang tak biasa. Tak jauh saya melihat seorang ibu yang sedang memetik pucuk daun teh secara manual. Halo Ibu. Ya, Bu, ini mau tahu dong cara petik daun teh yang benar secara manual seperti apa? gini Mbak, petiknya cara P3. P3 itu apa? Ini kan ada daunnya 1, 2, 3. Tuh. Jadi Ini yang bagus, P3. Iya. Kenapa? Oh seperti ini nih ya Bu. Iya. Kenapa baik dan bagus ini? Kalau yang gitu kan jadi pilihan kualitas bagus Mbak. Kalau yang agak ke bawah lagi kan itu tua. Namanya besok kualitas hasil tehnya jadi jelek. Bu Atun bercerita, dalam 2 bidang kebun teh dapat menghasilkan 10-15 kg pucuk daun teh pilihan. Ada 2 cara yang dilakukan untuk memetik daun teh, yaitu manual dan menggunakan mesin. Rotasi pemetikan dilakukan setiap 50 hari ke depan. Produk yang dihasilkan ialah teh hijau yang biasa dipasarkan ke Bali, Solo, dan Bandung. Seru berkeliling di kebun teh, tak lengkap rasanya jika tidak minum tehnya. Di Kopi Pucu Kendal, travelers bisa memesan teh oyol dengan suasana taman terbuka dan pemandangan alam yang asri. Rasanya tuh kayak ada rasa bakaran. Karena teh oyol ini itu tuh artinya daun tehnya itu dioyol kalau bahasa sini atau dilayukan secara manual. Lalu daun tehnya itu pun masih kayak dibakar menggunakan tungku dan wajan ya secara manual juga. Jadi benar-benar alami tanpa pengawet, tanpa warna. Jadi semuanya natural. Nikmat deh. Usai menikmati teh asli dari perkebunan, ada lagi yang menarik dari dataran tinggi Kabupaten Kendal travelers. Santosa Park and Stable di Kecamatan Boja. Lokasi ini berada di sekitar 500 meter di atas permukaan laut, serta memiliki fasilitas olahraga berkuda dan objek wisata seluas 13 hektar. Jadi, travelers bisa sekolah berkuda,
sekedar menunggangi kuda, berjalan-jalan, naik ATV, ataupun menginap. Terdapat sekitar 30 kuda di lokasi ini dengan jenis warm blood, lokal atau persilangan, serta kuda poni. Bagi pemula hanya bisa mencoba menunggangi kuda jenis lokal atau persilangan. Sedangkan travelers yang sudah profesional berkuda, maka bisa mencoba menunggangi kuda dengan jenis warm blood. Halo, ini siapa namanya? Ini Ferragamo. Ferragamo. Pelatih berkuda di sini didatangkan dari Jakarta dan Bandung. Saya pun tertarik nih travelers untuk belajar berkuda. Kenalin, ini Tweety, kuda betina dengan tipe sandal yang akan jadi partner aku. Persiapan pertama, aku harus menggunakan sepatu yang sesuai dahulu, helm yang proper, serta sarung tangan. Bersama Pak Marji, saya diajari bagaimana menunggangi Tweety dengan cara yang benar. Ini adalah pengalaman pertama sekali bagi saya travelers. Terus jalan. Oke, relax aja. Stop gitu. Tahan dua-duanya. Di lokasi ini, travelers memiliki beberapa pilihan berkuda. Sekolah berkuda non-member dapat dikenakan biaya sekitar Rp500.000 per sesinya. Sedangkan untuk member atau sampai memiliki lisensi biasanya berkisar 2 juta sampai 4,5 juta rupiah. Kalau travelers hanya ingin berkeliling Santosa Park 2 kali putaran, tarifnya hanya Rp100.000 saja kok. Selain berkuda, aktivitas menarik lainnya yang dapat dilakukan yaitu memacu adrenalin mengendarai ATV. 2 kali putaran, travelers dapat menyewa ATV seharga Rp75.000. Medannya menarik di sini travelers, ada tanjakan, turunan, ataupun melintasi aliran sungai. Keseruan bermain ATV sangat saya rasakan di lokasi ini. Sore mendung nan syahdu, masih dari dataran tinggi, hutan pinus melimut suguhkan destinasi wisata hutan alami. Panorama alam yang asri membuat pengunjung dapat betah untuk bersantai di beberapa gazebo yang tertata rapi. Sekitar 30 hektar luasnya, hutan pinus bagian depan ini dipasangi ornamen balutan corak seperti papan catur, mirip dengan Bali. Udara segar dan sejuk, pemandangan memanjakan mata, membuat saya puas berwisata di dataran tinggi Kabupaten Kendal. Suasana pagi dari Kabupaten Kendal memperlihatkan 4 gunung di Jawa Tengah yang berbalut kabut tipis. Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Prau, dan Gunung Ungaran seolah membentengi langit Kendal. Melihat banyaknya gunung membuat saya ingin melihat aliran air dari dataran tinggi di kabupaten ini. Curug Sewu berada di sekitaran 800 meter di atas permukaan laut. Air terjun ini memiliki aliran yang deras dari Sungai Belukar. Berwisata ke lokasi ini, travelers harus melewati ratusan anak tangga hingga dapat melihat beberapa tingkatan air terjun. Titik pertama, saya akan melihat derasnya air yang terjun bebas. Masih harus turun lagi, barulah pemandangan yang menarik dapat ditemui. Air terjun dengan vegetasi hijau rimbun seolah menutupi aliran air yang masih terus deras mengalir. Percikan air pun terasa di permukaan kulit. Karena musim hujan dan licin, pengunjung pun hanya dapat singgah sampai di titik ini saja. Tak jauh dari lokasi ini terdapat 2 goa yang sudah mulai tertutup. Di sini juga terdapat mata air yang berasal dari Gunung Prau.
Mata air bertuah ini disebut Tuk Lanang. Konon, mata air ini dipercayai memiliki khasiat alami oleh sebagian orang yang dianggap dapat menyembuhkan penyakit, menambah kecantikan atau ketampanan, serta membuat awet muda. Saya pun mencoba kesegaran air Tuk Lanang dengan mencuci tangan saja. Air terasa begitu segar dan dingin tentunya. Di titik teratas, travelers dapat melihat keindahan alam Kendal dari gardu pandang. Air terjun Curug Sewu memiliki ketinggian sekitar 80 meter dengan 3 tingkatan. Tingkatan pertama 45 meter, kedua 15 meter, dan ketiga 20 meter. Curug Sewu ini pun mengaliri 2 aliran irigasi. Melihat Kabupaten Kendal dari Curug Sewu di dataran tinggi, sejauh mata memandang air terjun begitu deras mengalir, hijaunya pohon yang rimbun membuat udara begitu segar dan sejuk untuk dihirup, memanggil wisatawan untuk datang ke sini. Dalam perjalanan dari dataran tinggi ke pusat kota kabupaten, saya akan menikmati kuliner khas Kendal. Sate bumbon namanya. Satenya menggunakan daging sapi travelers. Jadi yang membedakan, daging sapi akan dimarinasi dengan gula merah. Namun hanya sebentar saja, maksimal 30 menit. Sate akan ditusuk dan langsung dibakar menggunakan arang. Cara bakarnya masih tradisional, yaitu menggunakan kipas yang dikibaskan menggunakan tangan. Cara tersebut juga berpengaruh ke cita rasa lo travelers. Setelah jadi, sate akan dibalurkan sambal kacang, irisan cabai dan bawang merah, serta kecap. Biasanya sate disajikan dengan menu pendamping nasi atau lontong. Satu porsi dengan 5 tusuk sate bumbon, nasi dan minum, travelers hanya harus membayar Rp35.000 saja. Seperti apa ya rasanya? Kita lumurin lagi dulu. Rasa dari sambal kacangnya pun gurih, nggak ada rasa manisnya, nggak terlalu pedas juga, pas, semua pas di lidah pokoknya. Dan yang paling penting, empuk, jadi makannya lebih nikmat, langsung. Selain semua lokasi yang sudah saya datangi, Kabupaten Kendal masih memiliki tempat wisata yang tersembunyi loh travelers. Contohnya saja, wisata religi di Komplek Makam Kanjeng Sinuwun Sunan Katong, Kecamatan Kaliwungu Selatan. Ini adalah makam anak Raja Majapahit Brawijaya 1496. Makamnya dipagari menggunakan bangunan kayu sejak tahun 1800-an yang dibuat oleh Keraton Solo. Sisi lain komplek makam ini terdapat makam beberapa bupati Kendal terdahulu, seperti KP Haryo Noto Hamiprojo. Komplek pemakaman yang terletak di daerah perbukitan ini pada hari-hari tertentu, khususnya hari besar umat Islam, didatangi oleh banyak peziarah dari berbagai daerah. Lokasi wisata lainnya yang dapat dikunjungi di Kabupaten Kendal yaitu Desa Sidomukti yang baru saja melaunching Bobogan Village. Selain itu masih ada beberapa curug dengan suasana alam yang segar, dataran rendah dengan ragam aktivitas di pantai, dataran tinggi yang memiliki potensi kekayaan alam dan aktivitas berkuda. Semuanya milik Kabupaten Kendal. Metro TV,
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.